أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Oke, permisa, Luar kembali biasa lagi ya. di Fajar Berkah. Pasti berkah. Masya Allah ya Teh Sera, tadi kita Betul. sudah mendengarkan ya Bapak Ustadz membacakan surat apa Pak? Al-Quran, betul. Surat Al-Baqarah ayat 183. Surat Al-Baqarah ayat 183. Itu tentang apa tuh Pak? Tentang di mana Allah memerintahkan kepada seluruh manusia melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Berarti memang sudah ada anjurannya di Sudah. Al-Quran ya. Untuk melaksanakan bulan puasa. Puasa. Untuk melaksanakan puasa. Nah, di permisa bulan yang ada di rumah, Ramadan. kalau yang lagi puasa nih boleh baca-baca ayat-ayat Al-Quran yang kayak tadi dibacain Iya. sama Pak Ustadz nih ya. Supaya kita bisa melipat gandakan pahala kita Iya. lah Teh Seira. Waduh, Nah. kan dari tadi kita udah seru-seruan ya mungkin ya. Udah Apa ya, chat-chat ngobrol. Q&A. Iya, sekarang kayaknya aku mau tes aja Teh Kinan Aduh, gak sih tentang pengetahuan agama Islam. Ini bawaannya kalau pertanyaan-pertanyaan games gini nih Kinan suka deg-degan Teh Seira, soalnya takut salah, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita coba aja permisa ya. Dibantu Boleh. sama Pak Ustadz juga. Insya Boleh. Allah. Ini mau dari siapa dulu nih? Teh Seira dulu yang nanya atau Kinan dulu yang nanya? Nih kalau Boleh Kinan deh. ngasih ke Teh Seira yang susah soalnya. Jadi barangkali Teh Seira mau prepare dulu, boleh ya Teh Seira kasih pertanyaan ke Kinan dulu. Waduh, jadi kita deg-degan nih. Oke, yang pertama nih ya. Nah, kira-kira siapa sih sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan terkenal dengan julukan Lion of Allah, singanya Allah, karena keberaniannya dalam pertempuran? Kira-kira apa ya? Siapa nih? Waduh, Lion of Allah ya. Tuh. Aduh, ini Kinan pernah bahas waktu SD nih ya, cuman Kinan lupa kalau nggak salah tuh Khalid bin Walid. Waduh, Tapi gimana nih, Pak kayaknya Ustadz? Khalid bin Walid. Oh, Khalid bin Walid. Bener ya Pak Ustadz berarti Benar, ya? benar. Beliau Iya. adalah sahabatnya Rasulullah. Iya, ya. Memang sahabat Khalid bin Walid itu seorang sahabat Nabi yang selalu berada di garda terdepan. Makanya Lion of Allah ya Pak Ustadz. Dikala melaksanakan peperangan seperti itu. Sangat Keren, keren, keren. Jadi makanya dinamakan singa gurun, yang singanya itu kan itu Iya, namanya betul, Khalid bin betul. Walid gitu. Dari segi keberaniannya itu udah wah gitu, subhanallah lah gitu Khalid bin Walid itu. Aku kira Oke. cuma Umar bin Khattab doang ya. Iya, banyak. Ada lah ya. Nih kalian juga ya permisa yang ada di rumah barangkali punya sahabat nih, cari sahabat yang kayak sahabat-sahabat Rasulullah ya, yang kalau kita ada masalah nggak kabur gitu ya Teh Seira, bener nggak? Jadi benteng ya. Jadi benteng terdepan nih. Sekarang aku mau nanya ke Teh Seira, tapi Oh nggak my jadi yang God. susah-susah Teh Seira, yang gampang-gampang aja ya. apa tuh? Ini kira-kira Teh Seira tahu nggak sih tempat berdirinya Masjidil Haram? Ya itu mah tahu dong, kan udah terkenal sekarang namanya Mekah di Iya. Oh, Arab pintar, Saudi. pintar. Betul kan Pak Ustadz Iya, ya? di kota Mekah, ya, betul. Masjidil Haram. Sejarahnya tahu nggak nih Pak Ustadz kira-kira kayak gimana? Jadi sejarahnya Masjidil Haram itu berdiri ketika waktu zamannya Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Jadi berdirinya kota Mekah Masjidil Haram itu ketika zamannya Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Berarti memang sudah lama banget Sudah ya. lama. Udah Iya, ribuan lama tahun. sekali. Ya. Teh Seira mau nanya lagi? Iyalah, aku lagi Boleh, dong. Teh Aku Seira. pengen ngetes nih pengetahuannya Teh Oh, Kinan. iya boleh. Oke, mungkin kira-kira siapa sih penemu pertama kaligrafi nih dalam seni Islam? Wah, ini sih lumayan susah ya. Aduh, ini Kinan biasanya ikut lombanya ya waktu SD SMP. Cuman Kinan lupa kalau nggak salah tuh Ali bin siapa ya Pak Ustadz? Aduh Kinan lupa Pak Dibantu Ustadz. mungkin Iya. Pak Boleh Ustadz, dibantu? siapa tuh? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Oh, sahabat Ali bin Ali Thalib. Bin Abi Thalib. Oh, Abi Thalib. Iya. Ah,
Jadi Keren beliau banget itu ya. yang pertama kali menciptakan kaligrafi, Kaligrafi, gitu ya. betul Heeh. betul. Sebagai seni dalam agama Agama Islam, Dalam iya. agama Oh, jadi memang Islam. udah ada karyanya sampai Mm-mm, sekarang ya. Ini iya. buat kalian nih ya yang biasanya nih tahu kaligrafi, terus suka beli kaligrafi gitu ya, atau enggak suka ikut lomba kaligrafi gitu ya. Tapi kalian bingung kira-kira kaligrafi itu asal muasalnya dari mana? Nah itu Teh Seira. Tadi ya dari siapa? Dari Ali bin Ali bin Abi Abi Thalib. Thalib. Waduh, Oke. kayaknya sekarang mungkin langsung aja ya lanjut ke pertanyaan pemirsa nih Betul, yang udah pada masuk ya. Betul banget. Nah, yang pertama langsung aja kita datang dari Ibu Eis di Bandung. Katanya Pak Ustadz, apa sih yang harus diperhatikan dalam menjaga kesehatan mental dan emosional saat berpuasa? Ya. Terima kasih Bu Is, insya Allah saya jawab. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ya kita senantiasa harus menjaga mental, gitu kan? Itu lebih bagus gitu, kita menjaga mental, menjaga hawa nafsu, gitu. Jadi yang tadi untuk meredakannya itu hawa nafsu yang akan menjurus kita kepada hal-hal yang akan membatalkan ibadah puasa Ramadan kita, ya diusahakan satu, dalam hati kita senantiasa menahan hawa nafsu dengan cara ya satu zikrullah, dengan cara dzikir kepada Allah. Zikir. Nomor kedua, kita mempunyai itikad bahwa kita itu sedang melaksanakan ibadah puasa. Jadi jangan sampai lupa gitu. Kan kalau lupa apa gitu yang kita kerjakan, oh udah baru ingat kita itu sedang puasa. Ya, jadi pertama kita memiliki itikadan yang kuat, oh kita itu lagi berpuasa. Jadi insya Allah itu akan bisa menahan hawa nafsu kita. Wow, gitu. Masya Allah. Seperti itu, Mm-mm. Ibu Eis. Nah terus yang ketiga sasapu. Sasaku. Sasapu. Sasapu, Tahu sasapu nggak apa tuh? sasapu? Sasapu mah sapu Pak, saya tahu. Ya, kalau secara umum itu. Jadi yang namanya sasapu itu ketika siang ataupun ketika malam itu, artinya sasapu itu bukan sasapu yang kayak gitu, Oh, yang bukan. nyampul Beda lantai. lagi, beda Jadi lagi. sasapu itu sapoe 10 ayat. Loh, sapoe 10 ayat. Satu hari kita membaca 10 ayat ke 10 ayat gitu. Itu tip yang paling bagus gitu. Baru dengar ini Kinan, sasapu, istilah sasapu. Kuncinya Ya, di bulan Ramadan. contohnya gini, beres sholat subuh 2 ayat, sholat duhur 2 ayat, asar 2 ayat. Jadi pas jadi yang 5 waktu itu 5 ayat, itu minimalnya gitu ya. Kalau bisa ya lebih lah gitu. Betul, betul. Oke, ini ada pertanyaan masuk lagi nih dari Pak Kolit di Cianjur katanya. Waduh. Katanya Pak Kolit nih, bagaimana etika dan adab dalam menghadapi perbedaan pendapat atau perbedaan perdebatan saat berpuasa. Jadi kalau misalkan lagi berpuasa nih Pak, gimana caranya kita menghadapi perbedaan pendapat gitu loh, yang kadang-kadang kan kalau beda pendapat kan suka, aduh kamu harus ikut aku gitu, kamu harus ikut pendapat Jadi berantem aku. ya? Jadi berantem, jadi emosi. Jadi gara-gara beda pendapat. Iya, ya memang gitu. Jadi di kita kan di Indonesia itu kan ada 4 madhab. Jadi 4 madhab itu ada 4 perbedaan juga yang 4 madhab itu. Ya, jadi seperti kita di madhabnya Imam Syafi'i, kita di madhabnya Imam Maliki, ya nggak apa-apa gitu kan, kita berbeda. Yang penting kan kita mengerjakan ibadah, kita bertuhan itu kan satu, tujuannya kepada Allah. Ya udah itu aja, sebab imamnya kita itu aja kan kita memperdebatkan gitu kan dalam hal perbedaan. Jadi silahkan kita berbeda, tapi perbedaan itu kita memiliki argumentasi masing-masing. Jangan sampai karena kita beda paham itu yang akan menjadikan sebuah permusuhan. Nah, Ya, contoh kan dia. seperti dalam sholat tarawih itu kan ada yang 10, ada yang 20 gitu kan. Itu jangan sampai kita memperdebatkan, nggak mau sholat di sini mah 10, nggak mau sholat di sini mah 20 gitu. Yang harus kita permasalahkan itu yang tidak sholatnya gitu. Betul. Seperti itu. Jadi tetap harus menghargai perbedaan juga ya Menghargai. mungkin Jadi Pak makanya Ustadz. tanamkan tapahum. Jadi tapahum itu saling memahami gitu. Saling memahami Iya, kuncinya. kuncinya. Wah, luar biasa sekali. Kali ini ada lagi nih datang dari Ibu Neneng.
di Cijerah. Katanya Pak Ustadz, mengapa pentingnya memahami nilai-nilai kesabaran, pengendalian diri dan tawakal dalam menjalankan ibadah puasa? Betul, Bapak. Kenapa penting gitu Pak Ustadz? Ya, memang sangat penting ketika kita melaksanakan ibadah puasa ataupun ibadah apa saja yang mananya itu ibadah, yang namanya sabar kita harus senantiasa diterapkan gitu. Mengapa begitu? Ya karena sabar merupakan ibadah batin. Kan ibadah itu ada dua, ya kan? Satu ada ibadah dohir, nomor kedua ada ibadah batin. Nah, sabar termasuk dalam ibadah batin, gitu. Nah, seperti itu. Jadi penting banget ya Penting untuk banget. menjaga ibadah batin, hawa nafsu Nah, seperti itu. itu. Ada lagi nggak nih dari pemirsa Teh Kinan? Ada lagi Waduh. nih, katanya bagaimana cara, oh ini namanya dulu belum ya? Iya, Pak dari Cecep, siapa? Pak Cecep di Cimahi, Teh Seira. Waduh. Katanya Pak Cecep kepo, bagaimana cara menjaga etika dan adab saat menghadapi situasi yang menantang atau membuat emosi saat berpuasa. Tapi bener sih ini suka dirasakan juga sama Kinan. Mungkin sama permisa yang ada di rumah juga ya, relate gitu. Gimana nih Pak? Betul. Ketika kita melihat ada hal-hal yang memancing emosional kita, ya kenapa tidak kita hindari saja, gitu kan, daripada akan menghancurkan pahala ibadah puasa kita. Makanya seperti pertanyaan yang tadi kan, yang tadi pertanyaan dari siapa itu yang nanyain sabar, gitu kan. Nah kuncinya itu sabar. Sabar kan ada 3, gitu kan. Satu, ada sabar ketika kita melaksanakan kewajiban. Kedua, sabar ketika mendapat musibah. Yang ketiga, sabar ketika kita melihat maksiat. Ya, jadi ketiga-tiganya ini kuncinya yaitu sabar. Cuman sabar di sini bukan berarti kita itu diam, sabar itu. Tapi sabar di sini yaitu kita segera melaksanakannya. Datang perintahan Allah, buru-buru kita laksanakan. Itu sabar dalam melaksanakan kewajiban. Sabar ketika kita mendapat musibah. Nah, buru-buru kita kembalikan kepada Allah bahwa yang terasa sama kita ini, ya oleh kita ini, oh ini datangnya dari Allah, kita kembalikan ya kita kepada Allah. Makanya ada dalam ayat Allah, inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un. Nah, itu bahasanya menerapkan kalimat sabar seperti itu. Terus yang terakhir, ada sabar ketika kita melihat maksiat seperti tadi, adanya perbedaan, adanya yang akan memancing emosional kita. Ya, itu kan bisa dikategorikan sebagai sabar ketika melihat kemaksiatan. Jadi jangan sampai ada orang berantem atau apa itu yang memancing kita untuk beremosi, ya kenapa gitu ya? Kenapa tidak atau lebih baik kita hindari saja gitu, seperti itu. Dihindari. Oh, Masya Allah sekali ya. Kita Luar tadi biasa. sudah banyak sekali mendapatkan pencerahan dan juga ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat terkait etika dan juga adab di bulan Ramadan ya. Nah pemirsa, nanti kita akan balik lagi ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.